Bab 6692. Hari berikutnya adalah hari terakhir sebelum konser Tawana di East Cliff. Hari ini, seluruh anggota staf berada dalam siaga tinggi dan telah memulai persiapan akhir dengan penuh semangat. Orang yang memiliki tugas terberat saat ini bukanlah orang lain, tetapi sang tokoh utama, Tawana. Dia perlu bekerja sama dengan tim dan menjalani seluruh proses konser beberapa kali berturut-turut untuk membentuk memori otot guna memastikan bahwa semua proses jelas dan akurat. Meskipun penampilan Saragu hanya berlangsung setengah jam, dia tidak memiliki cukup waktu untuk persiapan dan harus bekerja sama dengan tim Tawana, sehingga beban kerjanya sangat berat. Dia membawa seluruh timnya hari ini. Latar belakang layar lebar dan kombinasi pencahayaan untuk beberapa lagu semuanya diprogram secara cermat sesuai dengan lagunya, sehingga anggota timnya perlu menggunakan peralatan tim Tawana agar dapat menampilkannya dengan sempurna saat ia naik panggung. Selain itu, keduanya juga sempat melakukan beberapa interaksi verbal, di antaranya saling menyapa, memperkenalkan diri, menyapa hadirin, dan lain sebagainya. Meski keduanya baru saja bertemu, dalam pertunjukan hari ini dan 3 pertunjukan berikutnya, mereka harus menunjukkan kepada penonton bahwa mereka sangat akrab satu sama lain, bahkan berteman baik. Hanya dengan cara ini efek panggung dapat lebih baik. Sebenarnya Tawana juga sangat ingin berteman dengan Saragu. Lagi pula, setiap orang memiliki mentalitas mencintai seseorang dan mencintai semua orang dalam diri mereka. Jarang untuk mengenal seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Charlie. Meski semakin dekat dengannya belum tentu mendatangkan manfaat apapun, setidaknya aku akan merasa jauh lebih dekat dengan Charlie. Jadi, ketika kedua wanita itu mencoba riasan di belakang panggung, Tawana berkata kepada Saragu dengan ekspresi menyesal, "Kiwi, bukankah terlalu dini bagimu untuk meninggalkan industri musik sekarang?" Saragu tersenyum dan berkata, "Tidak terlalu dini. Sudah tepat untuk pensiun di usia ini agar tidak menunda kehidupan indah yang akan segera dimulai." Tawana berpikir lama dan berkata dengan tulus, "Karena kita sangat cocok, mengapa kita tidak bekerja sama dan mengadakan puluhan tur konser di seluruh dunia? Aku akan membantumu meningkatkan pengaruhmu di Eropa dan Amerika, dan kamu akan membantuku meningkatkan pengaruhku di Tiongkok. Kita akan membuat kemajuan bersama dan menjadi 2 penyanyi wanita paling populer di dunia di masa depan." Hebat sekali. Saragu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kamu sudah memiliki pengaruh yang besar di Tiongkok, jadi mengapa kamu membutuhkan bantuanku untuk meningkatkannya? Jika kita benar-benar melakukan tur bersama, itu karena aku memanfaatkanmu. Dengan pengaruhku di kancah musik internasional, aku tidak dapat banyak membantumu, jadi kamu harus membantuku." Tawana berkata dengan serius, "Tidak apa-apa jika aku membantumu. Aku bersedia melakukannya. Ketika pengaruhmu tumbuh, kita bisa mencapai kesuksesan bersama pada akhirnya." Kemudian, Tawana menambahkan, "Dengan pengaruhmu di dunia Tiongkok, kamu pasti bisa tetap populer hingga usia 50. Bukankah Faye Wong Tiongkokmu sangat populer sekarang?" Saragu tersenyum misterius, menatapnya dan bertanya, "Tawana, kamu begitu baik padaku, apakah karena kamu menyukai kakak Charlie?" Tawana tidak menyangka Saragu mampu membaca pikirannya dan mengatakannya secara langsung. Dia tiba-tiba menjadi sangat gugup. Melihatnya begitu gugup hingga tidak tahu harus berbuat apa, Saragu tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Oh, kamu tidak perlu gugup seperti itu. Ada terlalu banyak gadis yang menyukai kakak Charlie. Terlebih lagi, kakak Charlie sangat luar biasa. Akan menjadi hal yang tidak wajar jika gadis-gadis yang pernah berhubungan dengannya tidak menyukainya." Melihat tidak ada orang luar di sini dan Charlie tidak ada di sana, Tawana memberanikan diri untuk berkata, "Aku suka Tuan Wade, tetapi situasinya mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan. Gadis-gadis lain menyukai Tuan Wade, dan mereka semua mungkin berpikir bahwa mereka bisa bersamanya di masa depan, tetapi aku tidak berani memiliki ide seperti itu." Saragu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa?" Tawana membuka hatinya untuk pertama kalinya dan berkata tanpa ragu, "Sejarah cintaku selama bertahun-tahun cukup rumit. Ada banyak laporan tentangku di luar. Selain itu, setelah aku bertemu Tuan Wade, sebuah hal besar segera terjadi. Hal itu juga terkait dengan beberapa perilakuku ketika aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Jadi untuk orang sepertiku,
reputasiku dalam hal cinta telah runtuh, dan aku tidak berani berharap Tuan Wade akan tertarik padaku. Sarah Gu mengangguk mengerti. Lagi pula, dia telah berkecimpung di dunia hiburan selama bertahun-tahun dan dia tahu betul situasi di sana. Namun, ia tetap tersenyum dan menghibur Tawana, banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tawana bertanya padanya, kamu pasti menyukai Tuan Wade juga, kan? Menyukai. Sarah Gu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, suka saja tidak cukup. Kakak Charlie adalah satu-satunya orang yang aku cintai sepenuh hati dalam hidupku selain keluargaku. Kemudian, Sarah Gu bertanya padanya, apakah kamu tahu mengapa aku ingin keluar dari industri hiburan? Tawana menggelengkan kepalanya dan bertanya, mengapa? Sarah Gu tersenyum dan berkata, saya hanya punya satu tujuan dalam rencana hidup saya untuk masa depan, yaitu menikahi saudara Charlie suatu hari nanti dan menjadi Nyonya Wade di mulut orang lain, jadi saya harus mulai mempersiapkan diri mulai sekarang. Hal pertama adalah memutuskan hubungan dengan industri hiburan. Saya tidak memasuki industri hiburan untuk ketenaran dan uang. Sarah melanjutkan perkataannya. Beberapa waktu lalu, tujuan saya memasuki industri hiburan telah tercapai, jadi saya berpikir untuk pensiun saat saya masih muda. Alasan utamanya adalah karena saya memiliki terlalu banyak penggemar, dan pensiun secara langsung agak tidak bertanggung jawab, jadi saya memaksakan diri untuk menyelesaikan konser perpisahan. Setelah konser terakhir di East Cliff selesai, saya akan mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Lagi pula, aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku di industri hiburan. Setiap kata dan tindakanku dipantau oleh seluruh masyarakat, dan aku sama sekali tidak punya privasi. Bahkan jika aku punya hubungan di masa depan, aku akan dimarahi oleh penggemar. Bagiku, industri hiburan adalah taman bermain. Aku bisa pulang ketika aku sudah cukup bersenang-senang. Tawana diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka Sarah Gu akan berbicara terus terang tentang perasaannya terhadap Charlie. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tapi Tuan Wade sudah menikah. Aku tahu. Sarah Gu tersenyum dan berkata, kehidupan kakak Charlie ditakdirkan untuk menjadi kaya dan penuh warna. Baik itu istrinya saat ini, aku, atau wanita lain, mereka semua adalah bagian dari hidupnya. Aku tidak pernah berpikir untuk memonopoli hidupnya. Aku hanya ingin memiliki tempatku sendiri. Astaga, Tawana tidak dapat memahaminya dan berseru, bukankah kalian wanita Tionghoa sangat tradisional? Mengapa kalian memiliki ide yang begitu berani? Ini terlalu mengejutkan. Sarah Gu bertanya padanya sambil tersenyum, apakah itu mengejutkan? Menurutku tidak apa-apa. Aku sudah lama berkecimpung di industri hiburan. Meskipun aku selalu menjaga kebersihan diri, aku telah melihat terlalu banyak hal yang kotor. Industri hiburan Eropa dan Amerika kalian pasti sama, bahkan lebih kacau daripada kita. Semakin banyak yang kalian lihat, semakin tinggi tingkat penerimaan kalian. Selain itu, kalian tidak cukup mengenal saudara Charlie. Jika kalian memahami kemampuannya, kalian akan menyadari bahwa dunia sekuler pada akhirnya akan kehilangan kualifikasi untuk menahannya. Setelah itu, Sarah Gu berdiri dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, sudah hampir waktunya latihan. 6693. Karena lagu, Assassin, ditempatkan di akhir penampilan Sarah Gu, Charlie tidak langsung mencoba tata rias panggungnya. Dia pertama kali menyaksikan dua gadis berinteraksi satu sama lain saat mereka merancang penampilan mereka di panggung dari bawah panggung. Setelah beberapa lagu pertama selesai, Sarah Gu datang kepadanya dan berkata, Kakak Charlie, kita akan berganti riasan untuk Assassin. Kostummu juga sudah dirancang. Bisakah kau berganti riasan bersama kami? Charlie mengangguk acuh tak acuh dan mengikuti keduanya ke belakang panggung. Pada saat itu, sutradara panggung Tawana datang dan menjelaskan kepada mereka berdua, karena untuk lagu terakhir kalian berdua akan berganti kostum tradisional Tiongkok, tidak akan ada penyanyi di panggung saat ini. Jika tempat itu kosong pada saat itu, suasananya mungkin akan berangsur-angsur mendingin. Jadi kami pikir sebaiknya kami segera mengedit semua rekaman latihan kalian hari ini malam ini.
Kemudian kami akan menayangkan klip berdurasi 5 menit di layar untuk memperkenalkan bagaimana kalian berdua mempersiapkan penampilan ini. Tawana bertanya padanya, rekaman di balik layar sudah direkam sepanjang waktu, kan? Itu benar. Sutradara panggung mengangguk dan berkata, kami memasang 6 kamera di panggung sepanjang waktu, jadi kami bisa memotong beberapa di antaranya saat waktunya tiba. Tawana menatap Sarahgu dan berkata, tolong atur 2 fotografer untuk mengikuti kami ke ruang ganti untuk mengambil beberapa foto di balik layar, dan juga mengambil beberapa foto percakapan kami selama tahap persiapan. Akan lebih baik untuk memberi kesan kepada penonton bahwa kita sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan pribadi yang baik. Sutradara panggung sangat profesional dan langsung berkata, tidak masalah. Saat waktunya tiba, kalian berdua harus mencoba bersikap lebih alami, lebih akrab, dan lebih banyak berbicara dan tertawa. Kami akan mengeditnya dan memasukkannya ke dalam rekaman di balik layar. Tawana tersenyum dan berkata, belikan kami kopi dan makanan ringan. Ini akan membuat suasana terasa lebih alami dan lebih seperti kehidupan. Sutradara panggung mengangguk, tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Sarahgu mengingatkannya saat ini, tolong beritahu semua staf penyuntingan untuk memastikan adegan Tuan Wade tidak muncul. Tawana pun tersadar dan menjelaskan, Anda tahu direktur Feng Shui kami, Tuan Wade, dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Jangan biarkan ada foto dirinya yang muncul. Baiklah, saya akan meninjaunya dengan saksama. Charlie tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa Sarahgu memang orang yang bijaksana dan penuh perhatian. Dia selalu dapat memikirkannya dan mempertimbangkannya kapan saja. Ini sungguh menyentuh. Kedua wanita itu memasuki ruang ganti yang sama, dan Charlie diatur untuk duduk di sebelah mereka. Sebagai perbandingan, kostumnya memakan waktu yang jauh lebih sedikit, karena kostumnya kali ini adalah seorang pembunuh bertopeng. Jadi, kostum keseluruhannya adalah seperangkat pakaian pembunuh gaya perakin, dipadukan dengan baju zirah ringan. Topengnya terbuat dari bahan perunggu imitasi, sehingga hanya memperlihatkan mata dan lubang hidung. Selain pakaian, gaya rambut pun dirancang untuknya. Rambutnya yang panjang disisir membentuk sanggul di atas kepalanya dan kemudian dibiarkan terurai di belakang kepalanya, mirip dengan penampilan tokoh utama pria dalam film seni bela diri. Adapun alat peraga lainnya bahkan lebih sederhana. Perancang itu memberinya sebuah pedang penyangga, yang tampak megah tetapi sebenarnya sangat ringan, mirip dengan bahan plastik khusus. Setelah dia mengenakan kostum, topeng, dan wig, dia melihat dirinya di cermin. Orang luar tidak dapat lagi mengetahui penampilan aslinya. Ia memperkirakan bahwa bahkan jika istrinya Claire melihat video pertunjukan itu, dia tidak akan pernah menduga bahwa orang yang berperan sebagai pembunuh di panggung adalah dirinya. Hal ini juga memungkinkannya untuk meringankan sedikit beban psikologis terakhir. Dia bukan orang yang suka pamer. Sekalipun tidak ada alasan untuk menghancurkan masyarakat King, aku tidak bisa menerima dia tampil di panggung tanpa penyamaran apapun. Relatif lebih mudah untuk menerimanya jika Anda tidak menunjukkan wajah Anda. Keluar dari ruang ganti, kedua wanita itu belum selesai. Charlie menunggu di pintu sebentar. Ketika pintu ruang ganti terbuka, dia melihat dua wanita cantik dengan penampilan kuno berjalan keluar. Dia sedikit tertegun sejenak. Tak perlu dikatakan, Sarahgu dilahirkan dalam keluarga kaya di East Cliff. Ia menerima pendidikan ideologi tradisional sejak kecil, sehingga temperamennya lebih dekat dengan wanita zaman dulu. Jadi ketika dia keluar pintu, rok satin panjangnya berkibar seperti bunga teratai tertiup angin. Rambut hitamnya diikat dengan elegan di belakang kepalanya, dan dia mengenakan jepit rambut giok hijau zamrud. Ketika dia berjalan, tetesan air pada ukiran batu giok saling bertabrakan, menghasilkan suara benturan yang nyaring. Seluruh orang itu seolah-olah telah keluar dari lukisan kuno, tanpa ada rasa kejanggalan sedikit pun, yang membuat Charlie terpana dengan kecantikannya. Tawana berkulit putih, berambut pirang dan bermata biru. Charlie semula mengira bahwa dia akan terlihat tidak pada tempatnya dalam pakaian tradisional Tiongkok, tetapi di luar dugaan, setelah rambut keritingnya diluruskan sementara oleh penata rambut dan kemudian dijadikan hiasan kepala tradisional Tiongkok, dia malah terlihat anggun dan indah. Rasa ketidaksesuaian sebagian besar telah hilang,
dan sebagai gantinya terdapat keindahan dari perpaduan gaya timur dan barat. Keduanya keluar dan melihat seorang pembunuh mengenakan topeng dan memegang pedang berdiri di luar pintu. Mereka terkejut pada awalnya, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa ini pasti Charlie. Maka Sarahgu berlari ke arahnya terlebih dahulu dan bertanya dengan gembira, "Kakak Charlie, menurutmu pakaianku sudah oke?" Charlie berseru dengan tulus, "Itu lebih dari mungkin, itu sungguh menakjubkan." Ada sesuatu yang membuat Charlie malu untuk mengatakannya. Sarahgu adalah wanita kedua yang paling cocok untuk riasan gaya kuno yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Adapun siapa yang pertama, Maria Lynn, yang telah hidup selama 400 tahun, tentu saja menjadi pilihan pertama. Di dunia ini, mustahil bagi siapapun untuk meniru pesona klasiknya yang murni, karena itulah yang dibawanya 400 tahun yang lalu. Pada saat ini, Tawana melangkah maju dengan malu-malu dan gugup, dan bertanya kepada Charlie dengan tidak percaya diri, "Tuan Wade, apakah saya akan terlihat sedikit aneh dengan kostum klasik Tiongkok Anda?" "Bagaimana mungkin?" Charlie tak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku tidak tahu apa yang dipikirkan penggemar baratmu tentang pakaianmu hari ini, tetapi aku yakin semua penggemar Tiongkokmu akan sangat menyukai pakaianmu, karena kamu terlihat sangat cantik mengenakan pakaian ini, dan itu juga menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap budaya tradisional Tiongkok kami dan banyaknya penggemarmu di Tiongkok." Tawana tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan tatapan penuh kasih sayang, "Apakah ini termasuk Tuan Wade?" Charlie mengangguk, "Tentu saja." Tawana langsung kegirangan. Wanita berdandan untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Sekalipun wanita barat belum pernah mendengar pepatah ini, mereka pasti memiliki mentalitas ini. "Mengapa saya ingin mengundang Sarahgu untuk tampil bersama saya? Mengapa kamu harus mempelajari lagu-lagu Sarahgu untuk sementara dan bernyanyi di panggung yang sama dengannya? Mengapa Anda ingin mengenakan kostum tradisional Tiongkok untuk pertama kalinya? Segalanya untuk pria di depanku. Asal dia suka, meski cuma bilang sepatah kata terima kasih, semua usahaku tak akan sia-sia." Sarahgu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia memegang lengan Charlie dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak Charlie, silakan naik ke atas panggung dan berjalanlah di atas panggung. Aku benar-benar menantikan untuk tampil di panggung yang sama denganmu." Saat dia mengatakan ini, dia terkikik, "Ngomong-ngomong, karena Tawana dan aku menyanyikan lagu ini bersama, kamu harus berinteraksi dengan kami berdua secara terpisah di panggung."